Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, menaikkan segala permohonan dan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini terlebih dahulu kepada setiap saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia harus terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Puji Tuhan saudara, di dalam konteks ini kisahnya adalah tentang seorang keluarga nabi, di mana nabi itu sudah meninggal, lalu kemudian tinggallah anaknya dan istrinya. Dan istrinya ini pada waktu itu sedang ada dalam situasi yang sangat bingung. Kenapa saudara? Karena suaminya meninggalkan hutang. Mungkin hutang karena penyakit yang diderita oleh suaminya sebelum meninggal, atau mungkin karena yang lain. Jadi waktu itu istri dari nabi ini
sedang ada dalam situasi yang sangat bingung dan sangat terjepit oleh karena dia memiliki hutang. Dan yang terjadi pada waktu itu, dia tidak bisa membayar hutang, sehingga penagih hutang berencana mengambil anaknya untuk pengganti hutang tersebut. Artinya anaknya akan dijadikan budak. Bayangkan saudara, seorang ibu yang punya hutang kepada orang lain dan dia tidak bisa bayar hutang tersebut, sehingga anaknya yang akan diambil untuk menjadi budak pengganti hutang tersebut. Tentu saja situasi itu begitu menghancurkan hati ibu ini. Dan dalam situasi yang demikian saudara, kemudian dia datang kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan semua kisahnya. Dia ceritakan apa yang dia alami, bahwa suaminya sudah meninggal, bahwa suaminya meninggalkan hutang, dan bahwa penagih hutang sebentar lagi akan mengambil anak-anaknya untuk menjadi budak pengganti hutang-hutangnya. Jadi waktu itu saudara, dia menceritakan semua situasi yang dia alami. Dan kemudian Elisa bertanya kepada dia, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian berikutnya Elisa mulai bertanya, apa yang ada padamu? Saudara, melalui konteks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar prinsip-prinsip atau kebenaran firman Tuhan. Bahwa di samping setiap hari kita berdoa, setiap hari saya menopang saudara dalam doa, setiap hari kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan? Selain berdoa, apa yang harus kita kerjakan? Selain setiap hari kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita mendoakan, menyerahkan segala pergumulan saudara. Di samping itu, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita perbuat untuk kita mengalami perkara besar, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, di ayat 2, di sana Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, pada akhirnya apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara besar, dia akhirnya bisa membayar semua hutangnya, bahkan dia memperoleh berkat sisa untuk bisa dia pakai menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Mujizat itu sungguh dahsyat dan luar biasa dia alami saudara, sehingga hutangnya terbayar dan kemudian dia bahkan bersama anak-anaknya tercukupi segala kebutuhan mereka. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang pertama, Elisa memberi pertanyaan. Elisa mau supaya perempuan itu melihat apa potensi yang ada padanya. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi waktu itu Elisa mengarahkan supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Banyak kali orang berfokus keluar, saudara. Banyak kali orang menanti potensi yang ada di luar. Siapa yang akan membantu aku? Siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan memberi sedekah? Saudara, dalam situasi yang sangat sulit yang dialami perempuan ini, Elisa tidak berkata, ayo kita kumpulkan bantuan kepada perempuan ini. Dia tidak berkata begitu kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Elisa adalah dia mengarahkan perempuan itu supaya melihat potensi yang ada padanya. Dan pada waktu itu ketemulah satu potensi di mana ada sebuah buli-buli berisi minyak. Sangat kecil saudara. Potensi itu seperti tidak ada gunanya. Sampai-sampai perempuan itu nggak ada apa-apa. Perempuan itu berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya apa? Perempuan itu mau bilang, aku gak punya apa-apa. Aku punya sebuah buli-buli berisi minyak. Apakah gunanya ini? Tetapi lihat saudara, potensi yang ada itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar. Potensi yang kecil itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan perkara yang luar biasa, untuk melakukan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Saudara,
hari ini, dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan mau saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Dan Dia mau memakai potensi itu untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara tahu mujizat apa yang terjadi? Mujizat itu adalah ketika perempuan itu mengambil buli-buli itu dan menuangkan minyak itu kepada bejana-bejana saudara. Maka wadah itu penuh semua, bejana-bejana itu penuh semua, dan minyak itu gak berhenti-berhenti. Bayangkan betapa dahsyat mujizat yang terjadi ketika perempuan itu bisa melihat potensi yang ada padanya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara, maka Tuhan bisa memakai itu menjadi alat untuk melihat, untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi hari ini lihat potensi yang ada pada saudara. Mungkin itu kemampuan, mungkin itu talenta, mungkin itu satu benda, satu barang, satu fasilitas, mungkin itu satu kapasitas, atau apapun bentuknya. Potensi itu Tuhan bisa memakai itu untuk melakukan mujizat yang besar bagi setiap saudara, untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Hari ini lihat potensi itu saudara. Sekecil apapun itu temukan. Sekecil apapun itu temukan potensi itu. Lalu yang kedua saudara, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua saudara, yang kita lihat di sini adalah mengembangkan potensi itu. Artinya melihat potensi lebih jauh. Dan akan memakai potensi yang kecil tadi untuk mengembangkan potensi yang ada itu dengan melihat potensi yang ada lebih jauh. Artinya apa saudara? Potensi yang ada tadi, yaitu buli-buli berisi minyak, itu akan menjadi potensi yang besar ketika dia bisa melihat potensi yang ada di sekelilingnya, yaitu ada bejana-bejana tempat menuang buli-buli berisi minyak tadi. Sehingga ketika buli-buli berisi minyak itu dituang, minyak itu tidak henti-hentinya mengalir. Saudara, mungkin sebagai contoh, hari ini saudara bisa melihat potensi dalam diri saudara, tetapi potensi itu butuh pengembangan. Potensi itu butuh media untuk bisa dikembangkan. Butuh orang lain mungkin yang bisa mengembangkan potensi itu. Contohnya saudara, satu kali saya melihat wawancara di TV. Saudara tahu, tentu saja semua saudara tahu tentang ayam penyet. Saudara tahu ayam penyet ini ditemukan dan hak patennya dimiliki oleh seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang melewati setengah bayar. Di mana ibu ini, menurut ceritanya saudara, ibu ini bosan dengan cara masak yang dia lakukan setiap hari. Lalu kemudian pada hari itu saudara, dia mengambil daging ayam, kemudian dia pukul-pukul itu, dan kemudian memasaknya, dan kemudian dia menyecapnya, dan dia merasa itu enak dan berbeda dari biasanya. Kemudian dia mulai tawarkan di kedai-kedai nasi saudara, dan akhirnya jalan. Artinya apa? Dia bisa mengembangkan potensi dengan melihat bahwa di luar sana ada potensi yang ada kedai nasi. Sehingga ketika dia taruh ayam penyet tadi di kedai nasi itu, akhirnya laris dan berkembang terus dan berkembang terus, bahkan seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara itu dikenal sekarang. Kenapa? Karena perempuan ini bisa melihat potensi yang ada di rumah, dan dia juga bisa melihat bagaimana mengembangkan potensi itu di luar. Dia melihat jejaring, dia melihat bagaimana supaya potensi itu bisa dikembangkan. Lihat potensi saudara, dan lihat bagaimana potensi saudara itu bisa dikembangkan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat keempat, Elisa berkata kepada perempuan itu, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah.
Kemudian Elisa berkata, tutup pintu, masuk ke rumah, tutup pintu. Apa tujuannya, saudara? Supaya perempuan ini tidak terganggu. Mungkin orang-orang lain bisa melihat dari luar, orang-orang mungkin mulai berkata perempuan itu sudah gila atau apa. Ada pengaruh-pengaruh negatif bisa datang dari luar. Itu sebabnya Elisa berkata, tutup pintu, tutup semua pengaruh negatif. Kalau saudara mau berkembang, saudara harus menutup telinga saudara dari pengaruh-pengaruh negatif yang menjatuhkan saudara, mematahkan semangat saudara. Saudara tutup itu, saudara harus tetap maju. Kalau saudara mau maju, saudara harus tetap melangkah. Apapun yang melemahkan saudara, apapun yang mau menjatuhkan saudara, jangan mau jatuh, jangan mau lemah, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan saudara. Mari alami perkara besar. Selain kita berdoa, selain kita berseru kepada Tuhan, mari alami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Dengan melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, dan kemudian dengan menutup segala pengaruh negatif dari luar, maka dengan demikian saudara akan melihat, saudara mengalami perkara besar, saudara mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan, mari alami mujizat yang besar dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Mari kita terus berdoa saudara. Puji Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya.
Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan. Normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi.
Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong. Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat
bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan. Mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka, dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.